Shalom saudara. Ada sukacita? Apa kabar hari ini? Haleluya. Yes. Oke. Sangat semangat ya. Mungkin dari anak-anak muda di sini, adik-adik kami, mungkin ada yang belum kenal sama kami ya. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Romi Sinulingga. Dan ini Ibu Amelia Berutarigan. Kami melayani di Pos PI Sukacita Melimpah di Pasar 7 Padang Bulan. Mungkin ini perdana kami melayani di sini ya. Jadi nanti untuk selanjutnya mudah-mudahan adik-adik semua udah kenal sama kami. Karena saya perhatikan tadi itu semangatnya semuanya sangat luar biasa sekali. Kelihatan kalau semua di sini diberkati oleh Tuhan. Dari sini semua nampak wajah-wajahnya itu cerah. Masa depannya cerah. Tapi ada tapinya ini. Masa depan cerah itu kalau kita selalu dekat dengan Tuhan. Kalau di luar Tuhan, itu belum terjamin. Itu ada kata dunia masa depan cerah kalau tidak hujan katanya saudaraku. Tapi kalau bersama Tuhan dijamin pasti cerah. Tidak ada tapi-tapinya, dijamin. Haleluya. Oke, mari kita buka Alkitab kita saudaraku, adik-adik ya. Kita buka di kitab Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Mungkin ada adik-adik yang dapat ayatnya, yang kuat suaranya bisa bantu tolong dibacakan. Biar kita malam ini sama-sama belajar firman Tuhan ya. Karena firman Tuhan itu akan menjadi bekal kita kelak untuk menyongsong masa depan. Oke, ada yang udah dapat? Bisa tolong bacakan? Siapa yang kuat suaranya? Ayo, salah satu. Mungkin anak muda. Biar kuat suaranya. Ayo bang. Itu abang itu. Baca bang. Haleluya, amin. Firman Tuhan katakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, katanya saudaraku. Jadi di sini firman Tuhan katakan, jangan iri kepada orang-orang berdosa, katanya saudaraku. Mungkin saudara atau adik-adik mungkin pernah mengalami ya, di sekolah atau mungkin di lingkungan mungkin atau di pergaulan sehari-hari mungkin. Adik-adik lihat itu, ada mungkin kawan-kawan adik-adik itu yang malas beribadah, tidak pernah gereja, mungkin orangnya bandel ya kan, suka mengganggu atau suka mungkin kalau zaman sekarang katanya membuli katanya saudaraku. Jadi di sini kata firman Tuhan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa. Mungkin kadang-kadang kita berpikir seperti ini, atau adik-adik berpikir gini, kenapa dia bandel. Dia suka mengganggu, dia suka bully, malas beribadah. Tapi kenapa dia diberkati Tuhan? Kenapa hidupnya sangat begitu berlebihan atau mungkin lebih mewah mungkin daripada adik-adik mungkin. Mungkin adik-adik pernah berpikiran seperti itu ya. Tapi Tuhan katakan adik-adik, Tuhan katakan begini. Karena besarnya kasih Tuhan kepada manusia, jadi semua orang itu diberkati, baik itu orang fasik, orang benar, orang jahat, diberkati. Itulah karena besarnya kasih Tuhan itu, karena tidak terbatasnya kasih Tuhan itu. Tapi ada bedanya. Memang orang fasik pun diberkati Tuhan. Orang yang mungkin bandel pun diberkati Tuhan. Dan orang benar pun diberkati Tuhan. Apa bedanya? Mari kita baca ayatnya saudaraku. Di Mazmur
73 ayat 18. Nah, ini khusus buat orang-orang yang mungkin bandel atau orang-orang fasik di luar sana, saudaraku ya. Biar saya bacakan ya. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Begitulah adik-adik ya. Orang-orang fasik, orang-orang yang tidak benar, orang-orang jahat itu, seperti dalam Alkitab ini dikatakan, sesungguhnya di tempat-tempat licinlah kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Adik-adik bisa bayangkan ya, kalau kita berdiri di tanah yang licin, jadi kapan saja atau suatu saat kita pasti tergelincir. Tidak bisa tetap pendirian kita kalau kita berdiri di tanah yang licin, saudaraku. Sama seperti itu juga orang-orang yang tidak benar di luar sana, orang-orang jahat ataupun orang-orang fasik, kehidupannya itu tidak pernah tenang, tidak pernah banyak pergumulan, banyak persoalan. Jadi suatu saat dia bisa gampang terjatuh. Berbeda dengan kita orang benar ya. Kalau orang benar itu ada ayatnya di Mazmur 23 sampai 24. Katanya seperti ini. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ada amin, saudaraku? Jadi firman Tuhan katakan, kalau kita orang benar, maka Tuhan akan memegang tangan kanan kita. Dia akan mengangkat kita ke dalam kemuliaan, saudaraku. Berbeda dengan orang fasik tadi, orang yang tidak benar tadi, orang yang jahat tadi. Kalau orang jahat tadi kan kapan saja dia itu bisa terjatuh, bisa tergelincir. Memang sekarang ini dia bisa menyombongkan diri ya kan. Dia punya, mungkin orang tuanya punya banyak uang, mungkin banyak harta, dia punya mobil, punya motor. Dia sombong, dia mungkin sepele sama adik-adik sekalian. Tapi di sini firman Tuhan katakan, Tuhan akan memegang tangan kananmu dan menuntun engkau mengangkat ke dalam kemuliaan. Jadi kalau kita orang benar, saudaraku, kita akan berjalan di jalan yang lurus, bukan di jalan yang licin. Kita tidak akan pernah bisa terjatuh. Kenapa? Karena Tuhan yang menuntun kita. Jadi adik-adik sekalian, jangan pernah takut kalau berjalan bersama Tuhan. Jangan pernah tergoda dengan rayuan-rayuan orang-orang di luar sana. Mungkin ada yang mau mengajak adik-adik sekalian untuk merokok. Udah ada yang merokok di sini? Ada? Kalau ada, stop, berhenti, nggak ada manfaatnya, cuma merugikan diri sendiri. Apalagi kan kita ini kan bait Allah, kan nggak mungkin kita mengotori bait Allah kan. Jadi misalnya kalau ada yang belum merokok, jangan mau terpengaruh, apalagi yang namanya narkoba. Karena kita tidak tahu di luar sana ada mungkin sekelompok orang yang sudah terorganisasi mau menjerat anak-anak muda kita untuk mencoba atau mencicipi narkoba. Dia sudah merancang mungkin untuk mempengaruhi adik-adik sekalian untuk memakai narkoba. Jadi saya sarankan kalau narkoba itu dicoba pun jangan, dicicip pun jangan. Karena kalau sudah dicoba pasti ketagihan. Akhirnya apa? Masa depan hancur. Hidup kalian hancur. Orang tua hancur. Karena kalian pasti kalau sudah memakai narkoba pasti tidak akan sayang sama orang tua lagi, tidak hormat sama orang tua lagi, pasti melawan sama orang tua. Ujung-ujungnya apa? Jadi begal, jadi jambret, perampok dan segala macam. Tapi saya percaya di sini semuanya adalah anak-anak Tuhan. Ya, tidak ada yang mau menjadi begal kan? Tidak ada di sini penerus-penerus begal, nggak ada kan? Haleluya. Oke, selanjutnya saya akan bacakan. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa.
Nah, di sini katanya saudaraku takut akan Tuhan. Takut ini bukan berarti takut seperti kita melihat begu ya. Tahu kalian begu? Bukan seperti itu. Bukan takut seperti melihat begu ganjang, bukan. Atau mungkin kalian takut di jalan yang sepi melihat begal. Kalian melihat begal atau lihat begu kalian lari. Bukan seperti itu saudaraku. Tapi di sini takut akan Tuhan itu artinya kita menghormati Tuhan. Kita ingin supaya kita dekat dengan Tuhan. Kita intim dengan Tuhan. Kita itu sama seperti kita takut kepada orang tua kita saudara, kepada bapak kita. Kalau kalian takut kepada bapak kalian, kalau jumpa kan gak lari kalian kan? Enggak kan? Sama juga seperti itu saudaraku. Kita takut kepada Tuhan itu karena kita menghormati Tuhan. Kita ingin dekat dengan Tuhan. Kita ingin supaya Tuhan itu selalu membimbing kita, selalu menemani kita di setiap saat saudaraku. Apapun keadaan kita, Tuhan selalu ada menolong kita. Jadi bukan seperti kalau kadang-kadang kan kalau anak-anak muda kan kadang-kadang belum paham dia. Dibilang takut akan Tuhan itu dikiranya kalau jumpa sama Tuhan itu harus lari, harus sembunyi. Bukan seperti itu ya. Takut akan Tuhan itu tidak sama dengan takut akan begu ganjang. Ada amin saudaraku? Haleluya. Dan yang ketiga saudaraku yaitu karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang katanya saudaraku. Ini adalah jaminan dari Tuhan kepada kita anak-anak Tuhan kalau masa depan kita itu sungguh ada. Masa depan kita itu dijamin cerah kalau kita berjalan dengan Tuhan. Kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, maka masa depan kita itu pasti cerah. Apalagi mungkin seumur-umur adik sekarang ini kan, banyak mungkin kadang-kadang pikirannya itu bingung karena banyak pilihan. Siapa yang di sini yang punya cita-cita? Coba angkat tangan yang punya cita-cita. Yang nggak angkat tangan ini nggak punya cita-cita, kayak mana ini? Saya rasa pasti semua punya cita-cita kan, punya tujuan hidup, punya impian. Tapi kadang-kadang kan, kalau kita anak-anak muda ini kadang-kadang bingung untuk menentukan pilihan. Apalagi kadang-kadang orang tua bilang, udahlah yang mau masuk kuliah kan, udahlah ambil jurusan ini aja. Kadang-kadang orang tua, apalagi orang tua zaman dahulu, orang tua yang menentukan pilihan untuk jurusan anaknya. Kalau sekarang mungkin udah jarang seperti itu, karena saya yakin percaya anak-anak sekarang itu lebih kreatif, lebih tahu dia menentukan mana pilihannya. Apalagi kalau kita anak-anak Tuhan ya kan, sudah pasti tahu apa yang baik, apa yang menjadi talent kita, apa menjadi tujuan kita sudah pasti tahu. Jadi karena tadi bingung memilih tujuan hidupnya, pilihannya, kadang-kadang anak-anak muda ini menjadi putus asa dia. Putus asa, apalagi yang mungkin belum kenal Tuhan. Dia menjadi putus asa, tidak tahu harus kemana tujuan hidupnya. Tidak tahu mana yang dia pilih, apa impian dia, tidak tahu saudaraku. Karena kadang-kadang anak muda ini lebih banyak berpikir dia daripada bertindak. Berpikir aja terus berpikir, tapi tindakannya tidak ada, tindakannya nol katanya. Cuma hanya berpikir aja, dipikir apapun dipikirkan. Lagi duduk jongkok di kamar mandi pun berpikir, ya kan? Jadi mulai sekarang kalau kita anak-anak Tuhan, setelah berpikir harus ada tindakan. Oke? Jangan cuma berpikir aja, harus ada tindakan. Karena kalau kita bersama Tuhan, apapun tujuan hidup kalian, apapun menjadi cita-cita kalian, serahkan semuanya kepada Tuhan. Mungkin kadang-kadang saudaraku kita berpikir, ada mungkin yang saudara mungkin rencanakan, mungkin gagal saudaraku. Tapi jangan pernah putus asa. Kenapa? Rancangan kita boleh gagal, tapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal saudaraku.
Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk saudara. Dan itu hanya tinggal menunggu waktu yang tepat saja. Jadi jangan pernah putus asa. Sekali lagi saya bilang, rancangan kita bisa gagal, tetapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Oke, jadi bagaimana caranya kita untuk menjalani proses masa depan itu? Mari kita sama-sama baca ya. Ini sama-sama kita belajar. Apa saja yang harus kita hadapi? Yang pertama itu adalah miliki keyakinan yang teguh. Keyakinan yang teguh ini, saudaraku, yaitu keyakinan kita kepada Tuhan. Kita harus yakin bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Artinya, setelah kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita, kita itu otomatis pasti melakukan hal-hal yang baik. Ya, itu otomatis itu. Setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka otomatis kita akan melakukan hal-hal yang baik. Karena kenapa? Karena ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita akan pasti diselamatkan. Bukan karena kebaikan kita diselamatkan ya. Bukan karena pahala kita. Kadang-kadang kan kalau di sebelah kan dibilangnya kalau pahala kita banyak, semakin banyak pahala kita, semakin banyak kesempatan kita masuk surga, katanya saudaraku. Tetapi bagi kita orang percaya, orang Kristen, pahala atau kebaikan itu tidak menjamin kita masuk surga, saudaraku. Tetapi apa yang menjamin kita masuk surga? Menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Dan kebaikan itu, segala tindak kebaikan kita, itulah bukti bahwa kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Ya, ingat itu, beda. Nanti jangan kalian anggap ketika kalian berbuat baik, Tuhan akan menyelamatkan kalian. Belum tentu. Tetapi ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka otomatis kita akan berbuat baik. Karena itu adalah bukti bahwa kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Ada amin? Amin, haleluya. Dan yang kedua, kita harus siap untuk diproses. Kita harus siap diproses. Jadi kita harus melalui proses yang kadang-kadang mungkin tidak mengenakkan, saudaraku ya. Contohnya seperti ini, setiap hari Sabtu kita harus ikut kebaktian muda-mudi. Kita harus banyak belajar melayani Tuhan. Kadang-kadang kalau melayani Tuhan ini, saudaraku, banyak cobaannya. Tidak semuanya selalu enak. Kadang-kadang mungkin kita ya malas mungkin ya. Atau mungkin kadang-kadang ya tidak bersungguh-sungguh. Banyak cobaan yang kita lalui. Jadi setiap kehidupan itu ataupun untuk mencapai masa depan itu, saudaraku, kita harus melalui sebuah proses. Boleh saya sedikit bersaksi? Boleh? Oke, terima kasih. Oke, di sini saya akan bersaksi sedikit ya tentang kehidupan pribadi saya, saudaraku ya. Di sini saya mau menceritakan kalau saya dulu ini, saudaraku, bisa dibilang dari keluarga yang bisa dibilang yang sangat sederhana. Dulu waktu zaman SMA ya, kalau uang jajan itu bisa dibilang pas-pasan. Kalau saya jajan, kan kalau SMA dulu kan istirahat kan 2 kali kan. Jadi kalau saya jajan istirahat pertama, istirahat kedua nanti nggak jajan lagi, saudaraku. Jadi kalau dulu saya dulu sekolah di SMA 2 Negeri Kabanjahe. Jadi kalau saya sekolah itu, ke sekolah itu saya naik angkot. Naik angkot, pulang nanti jalan kaki. Karena kan uang jajan saya kan satu hari kan cuma 2.000 dulu. Jadi naik angkot dulu ke sekolah itu
Rp500. Jadi jajan nanti di sekolah 1.500 kan sisanya. Jadi udah habis. Jadi kalau udah jajan di istirahat pertama, itu istirahat kedua nanti nggak jajan lagi. Jadi setelah saya tamat SMA, saudaraku, saya itu tidak langsung kuliah. Kenapa tidak kuliah? Karena orang tua tidak mampu. Jadi saya pun istilahnya berbesar hatilah supaya tidak berat rasa orang tua. Saya berharap saya tidak minta untuk kuliah. Saya bilang biarlah saya merantau. Saya merantau. Saya dulu pernah beberapa kali ikut sama orang, ikut-ikut. Terus saya juga pernah jaga rumah makan ya saudaraku. Jadi pada tahun 2007 saya merantau ke Medan. Saya dulu pertama kali tinggal itu di daerah Pasar 1 Padang Bulan, saudaraku. Di situ dulu kerjaan saya itu sebagai operator warnet, jaga warnet, tahun 2007 itu. Dulu saya ingat itu gaji kami operator warnet itu 600.000 sebulan. Jadi saya itu tinggal numpang di kos kawan saya dulu kuliah di sini. Saya numpang, jadi saya dulu itu bayar uang listrik 50.000 aja sebulan. Jadi saudaraku, karena saya gaji cuma 600.000, jadi saya dulu bayar makan di Pasar Baru itu 260.000 sebulan. Itu pun 2 kali makan, 2 kali cuma makan sehari. Jadi sisanya itu tadilah, sisanya untuk jajan. Kadang-kadang saya beli 2 kotak susu Denkau yang 400 gram, yang coklat sama yang biasa itu, yang vanila ya. Itu saya kirim ke kampung untuk orang tua saya, saudaraku. Tapi itu pun cukup, saudaraku, cukup untuk saya. Kenapa cukup? Karena waktu itu saya tidak merokok, saudaraku. Tidak merokok ya. Karena kadang-kadang dulu waktu zaman saya itu uang rokok aja pun kadang-kadang banyak pengeluaran anak-anak muda. Jadi waktu itu saya tidak merokok, sampai sekarang saya tidak merokok. Maka tadi saya bilang sama anak-anak muda itu jangan merokok. Karena banyak keuntungannya ya. Walaupun gaji saya pas-pasan tapi saya masih bisa membeli susu untuk orang tua saya ya saudaraku ya. Jadi singkat cerita saudaraku, saya bekerja di situ dulu saya banyak membantu orang. Anak-anak kuliah di USU dulu banyak saya bantu. Karena zaman dulu masih jarang orang yang mengerti komputer. Tapi kami dulu udah mengerti komputer. Dulu jarang. Untuk ngetik di Word aja dulu masih jarang orang yang mengerti. Anak-anak kuliah USU aja dulu jarang yang mengerti Word. Banyak dulu kami bantu gitu kan. Terus banyak dulu juga pegawai-pegawai di kantor GUPSU dulu banyak kami bantu. Pokoknya banyaklah orang-orang yang saya bantu pribadi. Jadi dulu saya seperti ini. Saya kadang-kadang saya bantu orang, waktu dikasih uang, saya selalu menolak, saudaraku. Sebenarnya bisa dibilang ya kalau licik sih bukan licik sebenarnya. Karena saya dalam pikiran saya seperti ini. Kalau saya nanti terima uang ini, dia akan lupa sama saya. Artinya sebatas uang itu aja dia kan udah memberi saya upah imbalan. Jadi dia akan lupa sama saya. Jadi saya selalu nggak menerima uang itu. Jadi ketika saya tidak menerima uang itu rupanya ada beberapa orang mungkin berutang budi atau mungkin selalu ingat sama saya, saudaraku. Jadi ada suatu ketika ada seorang kakak itu, dia dulu pernah ngajar di kampus Dharma Agung. Dia dulu ngambil S2 di situ, jadi mungkin dia dikasih kesempatan ngajar di situ. Rupanya di kampus Dharma Agung itu ada dibuat program beasiswa untuk penerimaan mahasiswa baru. Jadi saya ditawarkan. Jadi saya mau lah ya kan, karena kuliah, jadi saya daftar. Waktu itu saudaraku uang pendaftarannya 550.000. Saya tidak punya uang waktu itu saudaraku, jadi saya teleponlah orang tua ke kampung, saya telepon mama, saya ceritakan gini-gini, kata mama kita di kampung, kayak mana ya nakku ya, nggak ada uang kita katanya. Tapi nggak apa-apalah, demi uang kuliah supaya kamu kuliah nggak apa-apalah. Saya usahakan katanya saudaraku. Jadi
Singkat cerita adalah uang itu. Jadi mendaftarlah saya di kampus Dharma Agung itu saudaraku. 2 tahun kemarin saudaraku saya cuma bayar uang kuliah 25%. Dulu uang kuliahnya kalau tidak salah 4 juta. Jadi saya cuma bayar 1 juta. Dan 2 tahun lagi saudaraku gratis. Gimana saudaraku? Apakah saudara masih meragukan kebaikan Tuhan itu? Itu semua karena kebaikan Tuhan saudaraku. Saya tidak bohong saudaraku, saya dari zaman sekolah minggu, pemuda saya rajin beribadah. Saudaraku, saya tidak pernah meninggalkan Tuhan. Itu makanya saya ceritakan seperti itu, karena Tuhan itu baik kepada kita saudaraku. Ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita saudaraku. Apalagi adik-adik sekalian kan, mungkin kadang-kadang kan ya taulah kalau anak-anak muda sekarang kan, umur-umur kalian ini kan istilahnya ada masa-masa pancaroba katanya. Jadi pemikiran itu kadang-kadang gak stabil, masih labil. Jadi mudah terpengaruh. Kadang-kadang ada kawan yang ngajak ini ikut, ada kawan yang ngajak itu ikut. Boleh ikut, tapi jangan terpengaruh. Kita boleh tahu, apa aja pun boleh kita tahu. Tapi kalau kita tahu itu tidak baik, jangan terpengaruh, tinggalkan. Ingat selalu Tuhan. Saya punya 3 rahasia supaya kehidupan kita diberkati. Kalian mau tahu apa itu? Yang pertama, carilah Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ingat itu, apa yang pertama? Amin. Itu yang pertama. Artinya saudaraku, Tuhan adalah prioritas kita. Tuhan adalah tujuan hidup kita. Siapapun Anda, apapun pekerjaan Anda, apapun latar belakang Anda, Tuhan adalah tujuan kita. Dan yang kedua, bersyukurlah dalam segala hal. Apapun kondisi hidup kalian, bagaimanapun keadaan kalian, harus tetap bersyukur. Apa yang kedua? Haleluya. Dan yang ketiga saudaraku, tekun dalam berdoa. Apapun permasalahan kalian, persoalan hidup kalian, dimanapun kalian berada, sampaikan semuanya kepada Tuhan. Ingat tadi saudaraku, apa yang ketiga, yang rahasia supaya Tuhan memberkati hidup kita? Coba, yang pertama apa tadi? Oke, yang kedua, bersyukur dalam segala hal. Yang ketiga, bertekun dalam doa. Ingat itu ya, adik-adik ya, harus ingat itu. Dimanapun kalian berada, harus ingat itu. Yang pertama, jadikan Tuhan jadi prioritas dalam hidup kita. Yang kedua, bersyukur. Jangan pernah membandingkan diri kalian dengan orang lain. Bagaimanapun keadaan kalian sekarang, kondisi keluarga kalian sekarang, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kalian. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin rencana kita gagal, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Tuhan selalu setia. Ya saudaraku ya. Dan yang ketiga, harus bertekun dalam doa. Sampaikan kepada Tuhan. Mungkin adik-adik butuh teman curhat, nggak ada kawannya curhat, atau mungkin lagi galau ya, curhat sama Tuhan. Kan enak kayak gitu kan. Ada kawan kita curhat. Kita tidak sendirian. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Oke? Amin saudaraku. Amin adik-adik semuanya. Tetap semangat ya. Tetap ingat Tuhan. Karena biasanya kalau semangat anak muda itu biasanya sangat menggebu-gebu. Tapi kadang-kadang kalau ada cobaan langsung loyo, lemah. Makanya saya ingatkan itu tadi. Supaya itu akan menjadi booster bagi kalian. Tahu itu apa booster kan? Pemacu, pendorong untuk semangat kalian. Karena kalian ini adalah masa depan bangsa ini, masa depan GKB. Kalian ini adalah penerus-penerusnya semua ini. Jadi jangan sia-siakan. Kalian itu berharga semua di mata Tuhan. Kalian ini adalah calon-calon pemimpin semuanya. Tapi harus utamakan Tuhan. Kalau di luar Tuhan, itu tidak jaminan. Tetapi kalau cari Tuhan,
kalian akan menjadi pemimpin, bukan menjadi ekor. Oke? Ya, demikianlah firman Tuhan hari ini. Saya percaya Tuhan memberkati kita semuanya. Oke.